Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Kalau diambil alih sepenuhnya, Kau sendiri yang berbicara. Kuduskan Tuhan supaya banyak Tuhan. Roh Kudus kuasai kami semua yang hadir di tempat ini, supaya kami mengerti akan rahasia firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan doa kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri. Saya terima kasih sebelumnya saya diundang di tempat ini, saya diberi kesempatan Pak Stephen maupun pimpinan setempat di tempat ini. Nama saya Timotius Budiono. Saya membalakan satu gereja juga. Istri saya ini di sini, ya ikut. Anak saya satu juga. Istri satu otomatis. Anak saya satu. Nah, saya ini berasal dari Magetan, Bapak Ibu. Ada yang dari Magetan? Saya dari GPPS Magetan dulunya. Ya, saya mulai awal pelayanan di sana. Dari Latenju, yang dulu dia mengajar di sekolah Alkitab, dia tentang wahyu yang diajarkan. Dan saya kenal juga, tapi di sawahnya. Saya dulu sering nginep di ini, GPPS Sawahan. Kalau saya main ke Surabaya, karena teman saya yang dulu di GPPS Magetan, dia full timer di Sawahan, namanya Sutrisno, Bapak Sutrisno, tahu ya? Ya, di bagian apa dia? Nah, itu teman dekat saya itu. Ya, teman dekat saya. Juga ada dulu namanya juga Mewa, juga di situ kalau nggak salah. Tapi sekarang kapan itu saya pernah diundang Sutrisno juga sudah lama. Di rumah di mana dia ada pelayanan juga. Nah, jika bakal saya pelayanan fondasi dari GPPS depan. Kita dari sana diajar dalam pelayanan di situ. Tapi kita akan masuk di dalam firman Tuhan di sini, yaitu proses yang mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Mungkin di tahun 2026 kita masuk nih ya. Tahun 2025, apakah kita ini ada perbedaan atau tidak? Apakah hidup kita tetap sama? Kalau kita dalam keadaan dosa atau dosa, rohani kita juga tetap tidak ada kemajuan tahun 2026. Sedangkan Tuhan kepengen ada satu perubahan, ada satu di mana bahwa hidup lama kita harus menuju ke hidup yang baru, yang betul-betul. Teman-teman di sini, Bapak Ibu juga yang saya kasihi, saya percaya di mana bahwa kekristenan seringkali kita berkata begini, saya ini loh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mungkin ada yang berkata bahwa kenapa ya kok saya masih jatuh dalam dosa? Ada yang berpikir begitu kan? Kok saya tetap marah, ngamuan gitu loh, tau ya? Pikiran jelek tetap pikiran jelek ternyata. Sudah terima Yesus loh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak orang berpikir bahwa dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia seolah-olah sudah bebas dari semuanya. Seolah-olah jadi kekristenan itu begitu, wis pokoknya santai lah, harus kita harus terima Yesus kok. Tidak akan jatuh dalam dosa, seolah-olah begitu. Tapi pada kenyataannya tetap jatuh dalam dosa. Yang rumah tangga juga tetap bertengkar terus ternyata. Ribut terus, yang muda tetap jatuh dalam dosa juga ternyata. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dikatakan begini. Ini tentang Adam dan Hawa. Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau akan mati. Dan waktu Adam dan Hawa makan, mati dia. Yang mati apa? Rohnya. Mati dia. Dan akhirnya dikatakan diusir dari taman Eden.
Di situ kita ini terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh kita terdiri dari itu. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, dia dipimpin oleh roh di sana. Jiwa dan tubuh tunduk, tidak ada kuasa mereka ini. Sehingga roh yang berkuasa penuh. Hubungan dengan Tuhan bisa langsung mereka. Adam dan Hawa, betul? Tapi pada waktu jatuh, putus hubungan di sana, mati roh itu. Bapak Ibu saudara sekalian, makanya ada orang yang hidup oleh daging. Hidup yang dipimpin oleh daging, ujungnya maut. Saya ingin tanya, kita ini masih daging semua loh. Ya, kita ini masih daging semua loh. Dan keinginan daging itu masih kuat loh. Makanya seringkali jatuh dalam dosa Mas ya. Kuat ini Mas ya. Nah, Adam dan Hawa jatuh, tapi puji Tuhan, Allah mengirim anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Sehingga daging yang berkuasa sepenuhnya waktu itu disalibkan bersama dengan Yesus. Amin. Kita harus percaya di sini dulu. Kita harus dengan iman percaya bahwa daging ini sudah disalibkan di dalam. Tapi Bapak Ibu, banyak anak Tuhan nggak percaya masih ada masalahnya di sini. Banyak anak Tuhan nggak percaya. Makanya mereka ini contoh aja, orang yang belum terima Yesus lah ya, dia dipimpin oleh daging karena rohnya mati, betul nggak? Orang yang dipimpin oleh daging, dia berbuat dosa, tidak pernah merasa berdosa. Ini yang jadi masalah. Kalau Bapak Ibu lihat mereka yang di luar, oh ya, yang tidak terima Yesus, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan dosa apapun, dalam pikiran mereka tidak pernah merasa berdosa. Dia lanjutkan terus, tahu ya. Tapi pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh mulai dipulihkan. Ini yang disebut lahir baru. Nah, banyak orang berpikir di mana mereka yang sudah dilahirkan baru ini merasa bahwa mereka tidak butuh peperangan. Nah, ini yang salah. Jadi orang Kristen, mereka santai, zona nyaman, tenang, pokoknya di gereja nyanyi pujian penyembah, tahu ya? Dengar firman, nanti firmannya pulang. Tidak ada peperangan sama sekali. Sedangkan orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru ini, rohnya masih kecil, bayi. Kita harus di sini harus tahu ini. Rohnya masih bayi ternyata waktu orang dilahirkan kembali ini. Daging tetap masih kuat. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kenapa Tuhan kok aku ini tetap kalah terus? Aku berusaha berbuat baik, aku berusaha, ternyata tetap kalah. Apa yang saya lakukan ternyata masih dosa. Karena roh kita, kadang kita masih kerdil. Sedangkan dituntut roh ini harus bertumbuh dewasa. Nanti akan saya bahas di sini. Supaya roh kita bertumbuh dewasa itu bagaimana? Seringkali kita ini berhenti di sini. Kita merasa bahwa hebat kita sudah setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melayani Tuhan seolah-olah habis pelayanan atau ya. Tapi digoda sedikit marah, kecewa, kepahitan, cepet tahu ya, gampang gitu. Emosinya tinggi, pikirannya masa lalu masih ada terus. Nah, sedangkan manusia dikendalikan dalam pikirannya ini 90% pikiran bawah sadarnya dia. Kalau pikirannya masa lalu terus, daging ini terus berkuasa, tahu ya. Ya kok dikendalikan di sana terus hidupmu. Sedangkan kita harus diperbarui pikiran ini.
Hati harus perbarui. Hati dan pikiran ini harus perbarui. Berapa banyak kita yang puluhan tahun sudah melayani Tuhan, tapi ternyata kok saya jatuh dalam dosa. Aku kok saya ngamuan, rumah tangga saya ribut terus. Gampangnya gitu. Kenapa? Yang mudah-mudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa waktu kita lahirkan, kita harus tahu roh kita seperti apa. Dikatakan begini Bapak Ibu, Roma pasal 8, 5-8 ya. Akan saya baca. Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan 8 mengatakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari apa? Daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Di sini. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Kalau kita dikuasai daging, maut ujungnya. Dikatakan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, dikatakan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah di sana. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Orang yang dipimpin daging, dia tidak mungkin takluk dengan firman Tuhan, tidak mungkin dia. Di situ. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau orang dipimpin oleh daging, rohnya masih kecil terus, yang jatuh terus. Berapa banyak kita yang selalu jatuh terus? Masih nyimpen kepahitan sama orang lain, masih marah sama orang lain, kecewa sama orang lain, pikiran negatif sama orang lain, itu terus masih berjalan. Hati-hati. Kalau kita masih dikendalikan itu tandanya daging masih berkuasa kuat. Nah, kita harus menang di situ. Kita akan masuk nanti Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Bagaimana supaya roh ini bisa bertumbuh? Kita harus menumbuhkan roh, tidak bisa tidak. Supaya roh menjadi dewasa. Kalau roh tidak dewasa kecil, daging terus berkuasa. Bayangkan. Keinginan daging apa? Coba Galatia 5 ayat 19 ya. Mungkin bisa salah satu bacakan untuk saya 19 ayat 20, 21 kalau nggak salah. Ya coba silakan dibacakan. Mungkin salah satunya sudah mendapatkan, silakan. Silakan. Ada ya? Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran orang, Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, pematungan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu memperingatkan kamu seperti yang telah membuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian kerajaan. Tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini daging. Daging itu seperti ini. Ngerti enggak? Makanya terjadi pertengkaran, perselisihan, percabulan di situ, pikiran yang nggak benar, iri hati di dalamnya, roh memecah belah. Ya, kalau ada di rumahnya ada yang di dalam memecah belah, satu dengan itu roh ini daging masih berkuasa toh ya. Hati-hati. Ini daging. Kalau kita masih dikendalikan ini terus, daging masih terus kuat tau ya. Tapi kalau roh yang kuat nanti arahnya. Ya selanjutnya di ayat yang ke-22. Nah ini. Tetapi buah roh yang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Kalau
dipimpin dagingnya, tapi sedangkan seharusnya kita dipimpin roh. Seharusnya di sini kita kasih sukacita, ada pengampunan pasti. Kenapa yang terakhir penguasaan diri? Nah, ini hati-hati. Terakhir kan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini paling terakhir karena apa? Kamu bisa bilang kasih apapun yang penguasaan diri udah kuat, no. Percuma kamu bilang buah roh ya. Kok penguasaan diri aja nggak bisa? Nah, buat doa ya, betul nggak? Sedangkan Tuhan ingin arahnya ke sini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ingin ya semua hidup kita berubah. Kita kepingin lahir baru, setelah itu roh itu bertumbuh. Ya. Yang pertama kita belajar Roma pasal 13 ayat 14. Roma pasal 13 ayat 14. Ya, tetapi kenangkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Perlengkapan senjata terang, dan janganlah apa? Merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Jadi dikatakan kenangkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi biarlah Yesus hidup dalam kehidupanmu. Kita harus ada niat untuk betul-betul tinggalkan gaya hidup lama. Kita harus ada niat untuk mau berubah. Ini penting. Kalau kita tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada niat untuk keinginan untuk hidup baru, ya kok terus akan dibawa ini terus ke keinginan daging terus. Kok akan capek hidup, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kok akan capek. Kok akan banyak kecewa, kok akan kepanikan, terus kemarahan terjadi, pertengkaran satu dengan yang lain, dan selesai-selesai di sini. Sedangkan seharusnya kan di sini buah-buah itu yang harus muncul dalam rumah tangga, dalam hubungan satu dengan yang lain, anak-anak muda, betul nggak? Jadi bukan apa namanya isinya satu dengan yang lain saling menyakiti, bukan. Tuhan kepengen ada perubahan diri, kita hidup baru betul. Kita harus berani meninggalkan hidup yang lama di sini. Dikatakan Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Ini banyak ayat ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 ya. Jangan lagi kamu apa? Saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya terus dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui loh ya. Ingat ini ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Allahnya. Di sini kita belajar jangan lagi saling mendustai, jangan lagi bohong, gampangnya gitu juga tahu ya. Nah itu, kalau kau sudah manusia baru, kau sudah diperbarui, harus jujur. Ya di atas, ya tidak tahu ya. Panas so dingin, gampangnya kan gitu. Kita harus belajar di sana. Gimana bahwa keterbukaan itu penting. Kalau kita di dalam gereja satu dengan yang lain ada keterbukaan, itu enak. Amin. Kalau engkau sudah menjadi manusia baru, kita tidak perlu saling mendustai, kita tidak perlu saling menutupi dosa ya. Keterbukaan lebih baik. Zaman Kisah Rasul mereka terbuka. Mereka pengakuan dosa itu di dalam satu kelompok sel. Bayangkan di sana. Mereka ada pengakuan dosa di sana, didoakan, bukan disimpan. Selain dikatakan bahwa kita harus menanggalkan hidup yang lama dan kita tetap harus mau berubah di situ. Yang selanjutnya dikatakan, wah ini Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Wah ini ayat ini luar biasa ya.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan yang ini ngerasa. Hati-hati ya. Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apapun yang diperbuat apa? Ini yang luar biasa. Yang pertama, kita belajar membersihkan jiwa dan pikiran kita, dan kebiasaan lama kita dibersihkan melalui firman Tuhan. Kita perlu yang namanya firman Tuhan. Ada 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, baru bisa membagikan. Kita kalau nggak pernah baca firman, ya apa caranya kita bisa merenungkan firman? Sedangkan ini wajib kalau kau ingin rohmu bertumbuh. Baca firman ini harus sudah. Iman timbul dari apa? Mendengar dengan firman. Dan kita nggak pernah baca firman di rumah, bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Rohmu bisa bertumbuh? Tidak mungkin, sudah percaya saya. Makanya orang suruh baca firman itu uangnya kadang. Dengar firman aja kalau kadang hari Minggu bisa ngantuk, betul enggak? Apalagi si korban dia nggak seneng dipisah. Wes guyonan di sebelah. Malah berasa kok kae malah dia ngomong, ya firman tambah nggak masuk sama sekali. Waktu firman disampaikan bagi permen. Dari ujung ke ujung, karena dia bawa sampah. Banyak membawa permen dibagi, resek oh ya. Mari itu, sing satu nih ngomong gini, permen ini enak tuh di tanya. Ini pas firman ini, bayangkan, pas firman tanya permen ini kok enak tuh di tambah bahwa itu firman disampaikan kok di firman ini deh, siapa ini sudah percaya saya. Orang dengar firman, kalau nggak mulai terus fokus dia terus sampai selesai, nggak akan pernah nyantol saya. Berapa banyak orang yang dengar firman setelah pulang ditanyain firmannya apa? Lali. Percaya saya. Boleh dites, betul nggak? Ditanyain firmannya apa? Sing eling apa? Lucu nih. Apalagi ini penontonnya lucu tau ya. Eling ceritanya lucu sing eling ini. Firmannya apa? Oh ya tadi lali. Lu bagaimana bisa roh bertumbuh seperti ini tau ya? Dengar no firman aja di gereja nggak mau, apalagi mau baca di rumah firman. Kita kalau mau baca firman di rumah, merenungkan, nah ini merenungkan segala urusan, bukan baca toh, menerima firman toh, terima aja. Kalau nggak cinta sama Yesus nggak mungkin bisa terima kok kamu. Percaya saya. Kamu nggak cinta sama Yesus sampai sekarang, engkau mau terima firman, kamu baca nggak mungkin, kamu mau baca aja nggak mungkin. Mana ada orang pacaran nih, ya, orang pacaran nih, kalau dia podo cintai, otomatis WA-an ini zaman WA-an dulu saya zaman dengan istri saya surat, sampai berolong-olong tulis tangan, kirim pakai pos, betul nggak? Dulu zaman dulu pakai itu sampai kadang kado cinta kan disimpan di suratnya sampai, betul nggak? Oh disimpan, mari dibaca, itu kadang berulang kali dibaca malah. Iya toh. Nah, yang pacaran ini ada yang pacaran, masih pacaran atau? WA-an ya. Sering tiap hari. Nah itu tiap hari WA-an. Menghapus saya kadang iman ya. Oh enggak pernah. Enggak pernah dihapus. Nah ini kan cinta atau ya? Loh cinta ini kan beda. Dia pengen tahu apa yang dia omong, apa yang betul enggak? Nah itu cinta Yesus otomatis lo baca firman loh, enggak mungkin enggak loh. Ini surat cintanya Yesus ini, betul enggak terhadap kita? Otomatis kita
syarat utama untuk rohmu bisa bertumbuh. Nanti pulang baca tiap hari ya firman. Halo? Amin. Sungguh? Oh, boleh apa? Sibuk Pak. Tapi saya percaya di sini enggak ya. Oh, GBPS biasanya militan ya. GBPS ya. Saya dulu sama teman-teman saya ya stres mau segala dan sebagainya. Saya dulu dari Magetan. Saya dulu kerja di bank di Madiun. Ya, saya kerja di bank Madiun. Nek Sabtu saya pulang. Tujuan saya apa? Ngepel gereja. Saya ngepel gereja dulu. Sampai gembala saya Tante Jo bilang, "Bun, kamu ini loh kok gelem-gelem ngepel kerja di bank ini untuk Tuhan Tante." Saya nanti baca. Saya ngapel gereja, saya nyiap-nyiap tempat duduk, sound system tahu ya. Walaupun zaman dulu itu sound systemnya cuma satu tok, speaker aktif itu tahu cuma dulu. Saya belum canggih tahu ya. Tapi saya nyiap saya nyepel. Saya sok gitar dikit-dikit, kadang nggak ada sih main, saya main udah sesuai tahu ya. Bapak Ibu, kita orang cinta sama Tuhan. Kita baca firman, belajar firman pasti, dan melayani Dia. Perenungan terjadi, apa yang kita baca, melakukan ini yang terpenting. Orang yang cinta baik Tuhan pasti melakukan apa kata firman. Amin. Suruh ngampuni. Ya toh, suruh mengasihi, kasih. Gampangnya gitu loh. Ya toh, orang yang pacaran aja lah. Coba dimintai tolong. Kadang malam-malam aku sakit minta tolong beli obat, langsung dibeli betul enggak? Bahkan langsung disamperin rumahnya bisa, betul enggak? Gak apa-apa, langsung gitu itu orang kalau sudah jatuh cinta kan beda lagi, betul enggak? Kita pun sama Tuhan sama. Iya, tapi tidak tahu apa gitu kan? Kita sama Tuhan pun kalau sudah jatuh cinta, apapun yang disampaikan firman, apapun yang kau baca, kau akan mengerti tentang firman itu. Kau pasti mau berenung, bisa mengambil Alkitab cerita ini seperti ini dan sebagainya sama kau ya. Dan contoh-contoh itu pun di dalamnya pasti ada yang namanya isinya, dan kita akan melakukan di sana. Orang yang bisa melakukan firman baru dikatakan baru bisa membagikan ke orang lain. Saya pernah ketemu Yesus sendiri. Saya tobat saya. Sebelum saya di Magetan, saya di Jakarta. Yesus bicara sama saya pribadi. Saya dulu bukan Kristen awalnya. Tapi karena ketemu Yesus pribadi, dia ngomong sama saya. Saya baru percaya bahwa Yesus betul-betul ada dan bisa mengubah. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mau Kristen harus mengalami Tuhan. Rugi baca firman. Kalau mau baca firman dan itu menjadi firman, kau akan alami. Amin. Bukan cuma sebatas aku Kristen. Kau harus tahu bahwa Yesus bisa mengucapkan, bisa mengucapkan kita. Amin. Yesus bisa bicara. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia hidup. Makanya kalau orang senang baca firman, saya ini senang baca buku-buku bacaan juga saya senang. Saya di rumah baca. Saya dulu tidak suka baca. Setelah saya ketemu Yesus, betul saya alami, berubah dari hidup saya. Akhirnya saya belajar. Mulai saya pengen tahu lebih dalam tentang Yesus. Kalau mau pengen tahu lebih dalam tentang Yesus dan pekerjaannya Yesus, harus baca. Renungkan itu. Lakukan apa yang diajarkan di sana, dan akan jadi berkat di mana kau berada. Nah, selain dikatakan firman di sini, yang kedua, ini pentingnya ketiga ya. Mazmur pasal 119 ayat 108.
Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukummu kepadaku. Yang ketiga adalah kalau engkau ingin rohmu bertumbuh, yang pertama tadi harus mau berubah dulu. Ada keputusan aku mau berubah. Ya toh, yang kedua baca firman. Harus ya, mungkin aku bisa cuma satu pasal aja nggak apa-apa Bapak Ibu saya. Bapak Ibu baca satu pasal itu ya sebentar saja. Cuma sebentar, ala berapa sih? Cuma kalau dia itu berapa menit sih gitu loh ya. Kalau mau loh ya, satu pasal. Setelah itu baru dikatakan ujian dan penyembahan. Allah hadir di dalam ujian dan penyembahan. Amin. Mungkin di sini ada yang pelayanan pelepasan, yang pernah pelayanan pelepasan, ada orang kerasukan dan sebagainya. Ada. Kalau ada orang kerasukan, kadang-kadang kita cuma nyanyi. Oh ya, dengan ujian. Gak kuat ya, percaya saya. Akan lepas. Apalagi ada kuasa, ujiannya saya lupa selamanya tentang kuasa darah Yesus dan sebagainya. Itu tahu ya, ujian itu dinyanyikan pada waktu layak itu. Percaya dengan gitar ini nggak kuat. Kadang berbahasa roh, tahu ya. Nggak kuat dia loh. Dia akan tutup telinganya kemanisan dia nggak kuat. Nah, pujian penyembahan ini penting. Saya selalu berbicara kepada teman saya kalau dimanapun ya, saya selalu ngomong praktekkan pujian penyembahan. Ibu-ibu mau masak, ya, nyanyi, tahu ya. Yang muda-muda di mobilnya mungkin naik mobil masakan, dalamnya ojo sing gedek dong. Lagu dong, saya kenal loh. Saya punya teman ya anak rohani lagi. Saya masuk mobilnya bunyi gangguan mati. Ganti, tak gitu orang masuk. Ketawa dia, memang sengaja ternyata godain saya. Tak suruh ganti lagunya langsung lagu rohani. Saya kalau pelayanan di mana-mana, saya di Madiun, mau di Seminggu, saya di Bojonegoro, ya, itu mobil saya itu pokoknya saya setel lagu rohani semua. Wes pasti itu, nggak mungkin nggak. Saya ikut nyanyi di sana. Saya nyetir dewek, ya kemarin di Madiun juga. Itu nyanyi, kita ikut nyanyi. Wah itu ada sukacita. Kalau pujian dan penyembahan itu mulai ada dalam hidup, itu seperti aliran-aliran yang mengalir di hati kita. Ini dahsyat, percaya saya. Kalau mau praktek betul-betul dahsyat pujian dan penyembahan. Ini luar biasa saya katakan. Selain firman ini kita sudah ikut praktek dulu. Setelah masuk pujian dan penyembahan, yang terakhir, ya. Oh sebentar, sebelum terakhir saya akan bacakan ayat ini. Ini luar biasa. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 20. Ini mungkin sudah baca semuanya sudah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 26. Wah ini luar biasa ya. 25 dulu. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terus akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini puji-pujian. Ya, ini puji-pujian dan penyembahan. Paulus dan Silas memberitakan tentang Yesus ditangkap, dia dimasukkan penjara. Di dalam penjara pujian dan penyembahan terjadi. Rontok kepala penjaranya sampai ketakutan. Tahu ya? Di
Di sini kalau kau memuji dan menyembah Tuhan betul, waduh, luar biasa. Kau ngiringi musik dengan hati betul kau ya. WLC dengan hati yang betul-betul mudah siapa pasti. Amin. Jangan ini ya mepet-mepet jangan ya, doa dulu di rumah cari lagu ya. Kan sekarang banyak WL di mana-mana, ini terlalu gampang mereka cari lagu sing internet tapi ya maksudnya ya pokoknya sing gampang gitu aja nangis. Jangan, kita harus betul-betul menyiapkan betul. Kita menyiapkan betul sebelum-sebelumnya, doa betul apa yang Tuhan yang dinyanyikan, sehingga di situ akan terjadi kuasa Allah, ujian dan penyembahan. Itu Paulus dan Silas rontok, percaya saya. Untuk ujian dan penyembahan, orang yang diikat kuasa Tuhan, kuasa iblis pun akan hancur. Satu kali saya di Madiun pernah, salah satu guru zamannya Pak Ibu, tahu ya, saya masih belum tobat ini, saya masih di Madiun, masih kerja di bank, saya waktu itu ketemunya dengan istri di bank. Di situ Pak Ibu kan KKN, dia kan terkenal waktu itu, kan rekamannya memang dia nyanyi, berbekam, suaranya bagus. Tapi saya lihat di sana, waktu dia KKN itu dia cuma nyanyi aja, dia cuma nyanyi ujian. Itu orang sing ada kuasa gelapnya tiba-tiba lari dari belakang, lari ke depan, sampai depan sini nggak bisa, mental dia, nggak bisa, dia terkapar langsung dari sini. Dan kuasa ujian dan penyembahan bukan cuma paniku, kita pun bisa, tahu ya gambarnya gitu tuh. Kita pun pada waktu uji dan penyembahan ada kuasa lain yang dapat ganggu kita, percaya saya, nggak bisa. Nah, itu harus percaya kita ini. Selain pertama kita mau berubah, yang kedua firman, harus baca firman setiap hari, harus itu. Kalau kau ingin bertumbuh roh ya. Yang kedua ujian penyembahan mulai dipraktekkan. Yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ya, dikatakan apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang hati. Siapapun kita sudah umur berapapun, hati-hati pergaulan. Ya. Saya dulu pernah ada pemuda remaja yang kita bilang, rajin mereka, tapi tiba-tiba pergaulannya salah. Dia kumpul karena sekolahnya kebanyakan dan Kristen, nah itu yang bahaya. Akhirnya dia kumpul di situ. Lama-lama menikah, bukan seperti itu, lepas. Makanya pergaulan hati-hati ya. Saya pernah mendoakan orang, saya cuma sudah pesan, kamu yakin mau nikah dengan ini? Saya cuma ngomong, yakin Pak Rudi. Karena yang laki ini ternyata dia mau dibaptis gara-gara cuma mau nikah. Makanya yang para wanita hati-hati ya, kalau ketemu pria yang muda-muda ini hati-hati. Ojo cuma I love you, kita pusing jadinya. Orang laki ini gampang bilang I love you itu malah tidak beres, percaya saya. Gampang dengan hati-hati. Karena kalau kita sama seiman puji Tuhan, tahu ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita hati-hati di dua ini memberikan banyak wanita jatuh. Dan saya ceritain, saya pemberkatan nikah itu banyak.
Ibu-ibu itu kenal saya semua. Iya, mulai saya project tas semua lah kenal sama saya. Saya pemberkatan akhirnya saya tahu di sana. Dan waktu minta ke kita pemberkatan, Bapak Ibu, saudara, adik-adik juga, adik-adik yang wanita, mereka pada jatuh sana. Iblis menghancurkan waktu pernikahan. Harus hati-hati. Makanya pacaran hati-hati. Yang rugi perempuan masalahnya. Oh ya, harus hati-hati. Sehingga bukan jadi berkat di dalam pernikahan. Takutnya butuh jalan. Oh ya, terjadi pertengkaran hebat. Saya banyak melayani, saya banyak konseling pernikahan. Aduh, saya kadang-kadang malam-malam di telepon mereka teriak-teriak. Kadang, aku saudara sekalian, saya cuma mikir Tuhan, ini rumah tangga kok seperti ini sekarang ini di akhir zaman ini, mengerikan. Makanya di sini hati-hati ya. Mungkin bukan yang belum menikah saja, yang sudah menikah pun rohmu harus bertumbuh, tidak bisa enggak. Kalau untuk rohmu tidak bertumbuh, yang akan pertengkaran karena daging yang berkuasa terus. Betul nggak? Akhirnya pertengkaran, perselisihan, iri hati, roh pemecah belah di situ, pesta pora atau ya, hancur sudah saya rumah tangga ini. Bukan damai sejahtera yang didapat, saling menyakiti di dalam rumah tangga, bayangkan. Nggak ngeri, ngeri, sangat mengerikan. Kita harus paham, saatnya sekarang. Yang terakhir, ya, ini saya baca yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Lingkungan ini sangat mempengaruhi gaya hidup kita. Hati-hati pergaulan yang sudah menikah pun hati-hati sudah. Facebook hati-hati sudah, tahu ya. Banyak perceraian terjadi, hati-hati karena apa? Facebook kenalnya, tahu ya. Ngeri, rumah tangga goncang kalau pergaulan hati-hati. Hidup dalam komunitas rohani yang sehat agar bisa dipengaruhi oleh komunitas ini. Di sini ada saya, ada mungkin kelompok rumah, ada ya, kelompok kecil mungkin, nggak ada. Kita penting banget di mana bahwa kayak satu, oh ya, itu sangat penting. Karena di dalam sel ini pertumbuhan roh ini sangat penting di dalam ini. Jadi sel ini sangat penting. Tapi sekarang ini banyak nggak karuan soalnya. Gereja A itu selnya di lain. Wadah karuan kabeh akhirnya tahu ya. Pengajarannya beda lagi kadang. Oh, nggak karuan akhirnya. Gitu. Akhirnya berantakan semua. Ini ya apa caranya gereja bisa bertumbuh di dalam roh ada loh ya. Kalau kita nggak dukung di dalamnya, berhenti akhirnya. Gereja yang kita ada berhenti malah. Kita seolah dukung gereja yang lain. Saya ini pernah megang kelompok sel 700. Ya. Itu pun saya katakan nggak mudah. Tapi waktu itu gua berkembang luar biasa. Saya setelah lepas, ya itu tergantung yang menangani semua. Saya pernah belajar di Korea, di Pak Juyo juga saya pernah di gereja sana. Sel grup di sana seperti apa saya tahu. Mungkin di sini kalau bisa mungkin ya ini yang mudah-mudahan saya kumpul deh, tahu ya. Ya
Yang muda-muda kumpul. Ya, yang ibu yang bapak bisa kumpul tau ya. Bisa ngobrol di situ tentang firman apa yang disampaikan, itu akan menjadi kuat di sana. Kalau tidak, ya itu yang gereja lain gencar mereka memang kan, ya kita tidak bisa ngomong memang, ya, kita harus bergerak memang tahu ya. Tapi kalau rohmu bertumbuh, akan pasti berpikir gereja kita beda. Makanya baca firman, ya, ujian dan penyembahan, ikut kelompok ini. Yang di sini saya nggak tahu kelompok apa yang mungkin harus diikuti. Ikutlah kelompok itu. Yang ada yang sudah di sini ya, ikut gabung, pasti bertumbuh. Di dalamnya harus ada kesatuan hati itu bersama mengenal jiwa, arahnya ke sana. Harus arah ke sana. Saya percaya, saya tidak perpanjang firman ini, tapi melalui firman ini, kalau mau ingin bertumbuh roh, lakukan itu. Baca firman jangan sampai enggak. Percaya saya. Baca firman betul, renungkan firman itu, lakukan firman itu, baru bisa bagikan orang lain. Kalau mau tidak melakukan, mau tidak akan pernah bisa cerita siapa Yesus, percaya saya. Karena mau tidak pernah melakukan firman, jawab cara bercerita. Mau tidak pernah ngampuni, tidak pernah cerita, kalau aku bisa ngampuni, tahu ya. Ini terakhir betul, ini saya dengan istri. Saya dulu, saya ini jadi pendeta, musik jahat. Saya dulu keras saya orang karate, saya pelatih karate. Keras saya, ngomong saya kasar dan sebagainya. Ini kesaksian hidup. Ini memberikan yang baik untuk dia kena sama saya. Tapi sekarang kita bertengkarnya sangat jarang sekali, hampir tidak pernah. Mungkin orang berpikir sombong, boleh tanya. Saya pelayan di mana-mana kita berdua, kita keluar dari berdua, berubah usaha. Ini kesaksian hidup. Saya jahat, kok pikir pendeta tidak bisa jahat. Pendeta khotbah manusia, ya. Jangan dikira pendeta-pendeta di luar khotbah itu kita nggak tahu di dalam rumahnya. Lo nggak ngerti lo bapak ibu. Mungkin orang yang hebat seperti apapun di rumah nggak ngerti lo. Gambar Tuhan besar sedunia, cerai, betul nggak? Nggak tahu benar benar, betul nggak? Cerai, bayangkan lo. Ini kali berdunia juga. Itu kalau KKR jutaan orang sudah cerai, kita kan tidak ngerti di dalamnya. Saya berani saksi karena saya ini diubahkan hidup saya. Saya betul-betul hidup berubah. Saya betul-betul mau diubahkan. Saya baca firman, belajar. Istri saya setiap hari baca firman juga sama. Ujian penyembahan. Kita waktu pelayanan di mobil muji nyembah terus kita. Konsep, nah, kita ikut di situ sehingga pertumbuhan roh ini nyata. Kalau roh bertumbuh, daging akan lemah. Amin. Kalau daging ini harus mati, bapak ibu. Ojo emosi ini dong marah tak tengking dalam nama Yesus, aku tidak akan marah lagi besok kata siapa bisa. Saya tanya, kita ngamuk sekarang ini, nanti seminggu lagi pasti ngamuk lagi. Tidak ada ceritanya. Karena apa? Ini buahnya daging. Buah itu sih gue petik masalahnya. Amarah kok tak petik ini. Iya toh? Apalagi kecewa sih tak petik toh. Mana itu tumbuh buah itu ternyata. Yang harus kita lawan apa? Akar daging. Dagingnya yang harus dimatikan. Bagaimana caranya? Hidup oleh roh. Kalau roh bertumbuh dewasa, daging roh mati dan buah roh pasti muncul dan tidak. Amin. Mari kita berdoa.